Shalom semuanya. Halo. Ya, yang 1.000 orang penonton boleh suaranya kedengaran? Tepuk tangannya. Oke, baik. Terima kasih. Wah, yang di sayap kanan sayap kiri, terima kasih untuk kehadirannya. Baiklah, kita hari ini masuk ke episode 4 untuk kuis Alkitab dari Mount Hermon Church. Tepuk tangannya. Oke, baik. Kita sudah dikenyangkan dengan makanan jasmani, juga rohani. Sekarang kita seru-seruan untuk mari kita bersama-sama, kita bersekutu dalam kuis Alkitab. Bukan siapa yang jago atau pintar, tapi kita bersilaturahmi, kita seru-seruan siapa yang lebih rajin untuk membaca Alkitab. Oke, baiklah, hari ini tim yang akan bertanding adalah tim Hosana dan juga tim Kasih. Ya, oke, tepuk tangannya. Saya panggilkan dulu tim Hosana, terdiri dari Ibu Nita, Ibu Lydia, dan Bapak Ferdinand. Yuk, mari tepuk tangannya. Oke, yang di barisan belakang tepuk tangannya mana? Oke, tidak terdengar ya. Oke, mari silakan Ibu Lydia, Ibu Nita, dan Bapak Ferdi. Yes, ya orangnya ganteng. Iya. Ya, mari berikutnya. Tim Kasih terdiri dari Ibu Desi, Bapak Samosir, dan juga Ibu Hanalian Simorangkir. Tepuk tangannya, supporternya mana? Supporternya mana? Oke, baik. Silakan. Silakan, sudah menentukan siapa nanti yang akan menjawab dengan cepat? Satu orang? Sudah dipilih? Sudah Om Bimpa? Sudah capcis? Oke, Ibu Hana. Ya, ada. Oke, baik. Ya, sudah siap? Sudah, saya akan bacakan kita teknis permainannya. Babak pertama ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing grup. Ya, pertanyaan pertama bernilai 20, kedua 30, dan ketiga 50. Ya, permainan babak kedua adalah menjawab dengan cepat. Masing-masing tim akan menjawab 1 orang. Dan babak ketiga adalah babak rebutan. Ya, kita mulai dari babak pertama dulu, nanti setiap grup akan mendapatkan 3 pertanyaan. Sebelum kita mulai, silakan diambil undiannya. Silakan diambil undiannya, siapa yang akan mulai duluan. Silakan grup yang di sini. Ini grup Kasih, ini grup Hosana. Silakan dibaca, Ibu Nita. Good luck, you are the first. Grup Hosana akan main duluan. Mereka akan main duluan. Ya, grup Hosana siap? Sudah siap? Kasih semangat dulu, tepuk tangan. Semangat. Ya, oke. Ye. Ada yel-yelnya? Ye. Oke, baik. Oh, ada. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, tepuk tangan untuk Hosana. Siap? 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama bernilai 20 poin. Ya, sudah siap? Oke, siap. Pertanyaan pertama. Tuhan Yesus melarang orang Kristen untuk membalas kejahatan. Kenapa ya? Ini tercatat dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Pertanyaan bernilai 20 poin. Silakan rundingan. Kalau sudah yakin sama jawaban, silakan menjawab. Ya, pakai mic-nya boleh? Ya. Siapa nunjuk-nunjukkan? Nanti yang jawab kembali. Oke, siap. Karena penghakiman bukan hak kita, adalah hak Allah. Jadi penghakiman itu adalah hak Allah. Walaupun orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh membalasnya. Dan kita juga dianjurkan untuk selalu mengasihi sesama manusia. Jadi karena ada kasih, berarti kita harus saling mengampuni. Oke, kita nanyakan ke Dewan Juri pertanyaan ini. Gimana Pak jawabannya? Apakah bisa diterima? Bisa diterima, tepuk tangan bernilai 20. Ya, Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42 mengatakan jika kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan ya. Jika ada yang membalas kejahatan, kita doakan dia sehingga kejahatan itu bisa diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata di kayu salib, ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Oke, baik, bernilai 20 untuk Hosana. Tepuk tangan, semakin semangat ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari khotbah Pak Gembala KKR minggu lalu. Tentang wanita yang mengalami pendarahan. Masih ingat kan kisahnya ya? Berapa tahun? 12 tahun
pendarahan. Tapi pertanyaannya begini, itu bukan pertanyaan. Pertanyaan gini, mengapa wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun datang secara diam-diam dan dari belakang menjamah jubah Yesus gitu. Kenapa gitu? Ini ada di Matius pasal 9 ayat 20. Pakai mic-nya? Boleh Pak Ferdi jika yakin dengan jawabannya? Ya. Silakan jawabannya Pak Ferdi. Ya. Menurut adat istiadat orang Yahudi, kalau wanita pendarahan itu ada dianggap najis. Iya. Ya, kalau dia bersentuhan dengan orang lain, maka orang lain itu juga akan ikut najis. Oke, jadi dia terkontaminasi najis ya. Ya. Kalau dia menyentuh, oke baiklah. Seperti khotbah Pak Gembala, najisnya hilang kalau pada saat sudah matahari tenggelam. Kita tanya dewan jurinya, gimana Pak? Bisa diterima? Bisa diterima. Oke, tepuk tangan nilai 30 untuk Hosana. Oke, baik, pertanyaan yang ketiga. Oh, ini gampang juga nih. Ini khotbahnya sering disampaikan oleh Pak Gembala kalau yang ini. Tuhan Yesus berfirman, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, apa artinya ini? Apa maksudnya sabda firman Tuhan bahwa sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan? Ada di Matius pasal 11 ayat 30. Silakan kalau salah satu yang yakin menjawab, jawab saja. Kuk yang kuk itu ringan ya. Iya. Karena semua kuk itu beban dan semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Iya. Iya, betul. And just believe in Jesus ya. Oke. Kita tanya dewan juri gimana Pak? Itu minta tolong kasih ke Pak Gembala. Iya, kuk yang ditaruh oleh Tuhan Yesus kepada kita itulah enak dan bebannya ringan. Kenapa? Karena kuk yang kita ini itu adalah bukan lagi penderitaan dan kematian, tapi berkat kesembuhan. Karena segala yang penderitaan dan kematian telah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, demikian saya lengkapi. Oke, jadi jawabannya bisa diterima Pak? Ya. Bisa bernilai 50. Oke, baiklah ya. Itu tadi tercatat dan tertulis firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 30. Oke, jadi berapa total skor sementara untuk Hosana? 100. Oke, total skor berarti sempurna untuk babak 1 ya. Kita masuk ke tim kasih. Oke, gimana kasih, ada yel-yelnya? Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Oke, sampai situ aja. Kasih itu memaafkan. Baik, sudah siap? Sudah siap. Nanti rundingan kalau misalnya ada yang ragu-ragu. Pertanyaan pertama. Tuhan Yesus mengajar orang Kristen itu supaya jangan khawatir. Jelaskan, kenapa sih kita tuh gak boleh khawatir gitu. Ya tadi kalau khotbah dari Pak Joyman, kalau orang banyak khawatir itu berarti orang yang banyak maunya, ya banyak maunya. Tapi kita diajarin gak usah khawatir. Itu ada dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 32. Silakan berunding, sudah yakin dan silakan langsung menjawab. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 32. Iya, silakan Pak, silakan. Silakan, yang menjawab adalah Pak Sam. Oke. Abang Sam yang ganteng, ya. Ya, perkataan Tuhan Yesus itu kenapa dikatakan jangan khawatir? Supaya orang percaya itu tetap berharap kepada Dia. Sedangkan burung di udara aja dia tidak menabur dan tidak dia tetap pelihara. Apalagi kita yang di dalam Tuhan tuh jangan khawatir, apapun kebutuhan tetap Tuhan akan sediakan bagi kita. Ini saja. Baik, kita tanya dewan juri, gimana Pak, bisa diterima? Bisa diterima, ya. Tuhan Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, ya. Besok punya kesusahannya sendiri. Oke. Hah?
Amin. Oke, bernilai 20. Oke, baik. Pertanyaan kedua ini juga khotbah dari Pak Gembala yang ini khotbah evangelis Yunan Saragi. Iya. Iya. Oh, saya ingat. Ketika murid-muridnya melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Wah, itu hantu!" gitu. Bukan maksudnya wah ini ini maksudnya simulasi, "Wah, itu hantu" gitu. Tapi bukan Desi sama Pak Sem ya. Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Kenapa? Murid-murid itu berpikir bahwa Tuhan itu hantu. Kenapa sih gitu? Ada di Matius pasal 14 ayat 26. Ya. Kenapa mereka sampai kok itu mengira itu hantu, takut? Ya kita juga manusia biasa juga kalau ngelihat sesuatu yang muncul tiba-tiba juga spontan kaget ya. Bagaimana? Ya, muncul tiba-tiba. Saya udah kasih clue, muncul tiba-tiba dan kaget. Gitu. Iya boleh, sudah? Jubirnya siapa ini? Oh, Ibu Hana. Wah, tepuk tangan ini guru sekolah minggu. Ya, shalom. Jawabannya tadi karena mereka belum pernah lihat Tuhan Yesus jalan di atas air. Jadi? Ya, karena mereka belum pernah lihat Tuhan Yesus di atas air, mereka jadi takut secara manusia ya. Ya, oke. Kita tanya Pak Gembala, gimana Pak Dewan Juri? Sebelumnya mereka belum pernah lihat bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Jadi saat itu mereka ketakutan, spontan, kaget. Gimana Pak Gembala? Belum. Oke. Kalau aplikasinya mungkin implementasi dari ayat ini mungkin bisa menambah poin. Kenapa kalau kita tiba-tiba takut? Ada lagu di tengah ombak. Oke, 3, 2, 1. Oke. Jadi masih implementasi aplikasi dari firman Tuhan bahwa ketika kita dalam pencobaan besar, kita harus berteriak siapa? Berseru kepada Tuhan Yesus ya. Bahwa pertolongan Tuhan itu datang tanpa kita duga dan kita sangka ya. Itulah Tuhan Yesus bisa datang kapanpun untuk menolong kita. Oke, kita baik. Kita belum ada poin ya Pak Notulen. Ya masih 0. Oke, tetap semangat, tepuk tangan dulu. Semangat. Oke, kalau salah jawabannya kurang tepat bukan berarti tidak benar, tapi mungkin kurang jos gitu ya. Tapi pemahaman iman saya yakin pasti semuanya nyampe. Pertanyaan ketiga, Tuhan Yesus berfirman, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, ini dalam Matius pasal 21 ayat 22. Tadi ini masih berkaitan dengan yang pertanyaan kedua tadi. Apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan dalam doa, kamu akan menerimanya. Silakan dirunding. Jelaskan maksudnya, silakan mungkin yang dipahami dari firman ini juga Pak Gembala sering khotbahin ini. Ya, kalau kita minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, ya kamu akan menerimanya ya. Saya kalau ajar anak-anak sekolah minggu, doakan saja apa yang mau kamu doakan, nanti itu bagian Tuhan Yesus yang menjawab apa yang menjadi kebutuhan kamu. Bukan keinginan. Keinginan kita banyak tapi kebutuhan yang Tuhan Yesus lihat. Silakan. Mungkin dorong-dorongan. Ya, silakan kalau misalnya saya kasih clue. Just believe in Jesus. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka apa yang kita doakan, kita akan menerimanya. Tetapi itu bukan keinginan kita, tetapi itu kebutuhan yang Tuhan tahu dan Tuhan mengerti pada saat apa kita membutuhkannya.
Kita tanya Dewan Juri untuk jawaban ini. Kalau ini sering Pak Gembala ngomong bahwa contohnya sudah ada di depan mata kita persis. Di depan mata. Sering kita lewatin setiap saat, 1 minggu 3 kali kita lewatin. Gimana Pak Gembala? Jawaban ini? Kurang? Kurang tepat. Oke, kurang tepat. Bukan salah ya, kurang tepat. Bahwa nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Kita lihat di Ratu Plaza. Kalau yang awal-awal kita masuk ke Ratu Plaza sepi banget. Mau ke toilet aja kita takut nyari teman ya. Kalau sekarang, wow, nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Maksud dari firman Tuhan di Matius 21 ayat 22 seperti itu, bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, skor sementara. Silakan Pak Notulen. Skor sementara. Iya, 0 poinnya. 20 grup. Oh, sana semangat. Itu bisa jadi 2 juta nanti. Tanda-tandanya bisa mendapatkan 20 miliar dari amplop merah. Oke. Ya, biasanya kalau mesin diesel tuh panasnya lama. Lama banget. Nanti tiba-tiba jos langsung. Oke, baik, kita masuk dalam babak kedua, menjawab dengan cepat. Silakan menentukan siapa yang akan menjawab dari masing-masing tim. Satu pertanyaan bernilai poin 20 poin. Oke. Ya, belum rebutan. Ya, masih di dalam yang cepat, menjawab dengan cepat. Grup Hosana, silakan siapa yang akan menjawab? Ferdi. Pak Ferdi, silakan pegang mic-nya. Apa Ferdi yang menjawab, nanti kan bisa dibantu, tapi dalam waktu cepat 10 detik ya. Oke, baik. Sudah siap? Kalau misalnya tidak tahu katakan pas, saya akan lewati pertanyaan dan mengulang kembali. Kalau ibu tahu silakan langsung jawab ya. Sudah siap? Saya akan mulai. Sudah siap? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Sebutkan kalimat pertama dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Itu kisah penciptaan. Kisah penciptaan. Lanjut. Pada mulanya adalah firman. Salah. Siapakah nama nabi yang membuat Batra? Apakah tanda perjanjian Allah dengan Nabi Nuh? Tanda perjanjian Allah dengan Nabi Nuh di langit. Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh. Pelangi. Apakah arti dari INRI yang ditulis dalam bahasa Latin? Artikan dalam bahasa Indonesia. Orang Yahudi. Tolong dilengkapi. Kalau dalam bahasa Latinnya, ini nggak ada di sini ya. Saya ini Yesus Coba dilengkapi. Orang Yahudi dari Nazaret. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya, saya benarkan. Oke. Pertanyaan kelima, saya akan menyanyikan sebuah referen dari sebuah lagu. Silakan dilanjutkan lirik berikutnya dari Mazmur 23. Pasti tahu ya. Ya. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Silakan dilanjut. Ia menyegarkan jiwaku. Ia Ke air yang tenang oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Sebetulnya belum tempat. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Bukan tadi ia menyegarkan, tadi sudah di awal. Pertanyaan pertama tadi, sebutkan kalimat pertama dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Tiga, dua, satu. Kayak habis waktunya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, berapa poinnya? Yang dijawab adalah pertanyaan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. 3 jawaban.
kali 20 jadi skornya 60. Oke, baiklah skor 60 berapa total skor sementara? 160 ya untuk grup Hosana. Oke, tepuk tangan dulu grup Hosana. Oke, sekarang kita beralih ke grup Kasih ya. Kasih ini memaafkan, murah hati, lemah lembut. Mereka orangnya lemah lembut semuanya. Oke, murah hati ya. Silakan siapa yang akan menjawab? Megang mic silakan. Iya. Sudah siap? Siap. Ya, prajurit Kristus harus siap. Siap. Pertanyaan pertama. Sebutkan kalimat pertama dari Matius pasal 1 ayat 1. Sangat gampang sama kayak tadi. Matius pasal 1 ayat 1. Silsilah kelahiran Yesus Kristus. Kalimat. Inilah Kelahiran Yesus Kristus sebagai berikut. Anak Maria dikandung, Yesus dilahirkan di kandung Maria. Dalam kalimatnya sederhana aja Pak, cuma satu kalimat. Tadi inilah, saya udah kasih clue. Ya. Inilah kelahiran Yesus Kristus sebagai berikut. Yesus dilahirkan. Masih salah Pak, masih salah. Dipikirkan lagi. Berapakah jumlah anak Yakub? Anak Yakub 12. Salah. Siapakah nama anak perempuan dari Bapak Yakub? Dibantu temannya, Ya. dibantu. Laban. Si anak perempuan dari Bapak Yakub. Ya. Anak perempuan. Lea. Apakah nama lain dari Bapak Yakub? Nama lain. Nama tempat. Sampai sekarang masih ada? Sering perang? Samosir. Oke. 3, 2, 1 enggak tahu. Oke. Nomor 5, lanjutkan lirik lagu berikut ya dari Mazmur 91. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Silakan. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oke. Berapakah jumlah anak Bapak Yakub? Saya ulang. Tadi salah. 3, 2, 1. 2. Salah. Oke. Salah. Jadi cuma satu jawaban yang benar. Oke, 20 ya. Jumlah anak Bapak Yakub itu waktu itu Bapak Gembala sudah menjelaskan. Awas jebakan. Sudah dibilang di mimbar berkali-kali. Jumlah anaknya berapa? 13. Jadi 12. Ya, 12 suku Israel itulah jumlah anak laki-laki. Tambah satu namanya Mbak Dina. Ya, Mbak Dina ya. Oke. Nama lain dari Bapak Yakub adalah Israel. Iya. Nama lainnya adalah Israel. Kalimat pertama dari Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Singkat banget. Oke. Nilainya 40. Jadi totalnya 40. Semangat dulu ya. Wah, ini amplopnya 2 kalau 40 ya. Oke, kita masuk dalam babak kerebutan. Tolong dipencet bel, tes. Ya. Sebelah. Ya. Ya, oke. Babak yang ketiga, babak kerebutan. Dipikirkan dulu baik-baik sebelum menjawab. Karena ketika salah menjawab, dilempar dan salah menjawab, ini akan 25. Jadi disimak baik-baik pertanyaan dan jawabannya, udah yakin langsung pencet bel. Ya, kali ini agak berbeda. Saya mau Bapak Ibu lihat ke layar televisi. Niko boleh tolong next untuk layar televisi. Bisa next. Sini tunggu. Kita sedikit berbeda hari ini, Bapak Ibu. Nah, nanti ini ya. Lihat ke layar televisi, kita main tebak gambar. Tebak gambar ini silakan kalau sudah tahu silakan menjawab. Bisa berupa tokoh, nama tokoh, bisa berupa satu kisah di Alkitab, bisa juga perikop, judul perikop. Silakan kalau sudah tahu menjawab langsung. Ini sangat gampang, di sekolah minggu sering dinyanyikan dan diceritakan. Sangat familiar. Lihatlah ada gambar apa. Sudah connect? Sudah tahu jawabannya? Kalau saya nyanyikan pasti langsung tahu. Lihat ada gambar apa, cukup satu gambar aja yang dilihat.
Cukup satu gambar aja. Hah? Iya, silakan Ibu Lydia. Yang lengkap jawabannya. Dirangkai itu menunjukkan apa? Gambar itu. Yang ketiga itu roti dan ikan. Tuhan Yesus membuat mujizat ya, membagikan 5 roti dan ikan. Iya, ini oke. Salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dari 5 roti 2 ikan memberi makan kepada 5.000 orang. Oke, bisa diterima. Oke, bernilai 25. Nilai 25. Ya, gambar berikutnya yang bawahnya nih kok. Boleh turun. Turun yang bawahnya. Nah, ini ayat Alkitab yang ada di gambar di bawah ini. Ini juga sangat gampang. Gambarnya sangat nyata, terlihat jelas. Oke, sudah tahu? Sudah tahu gambar pertama apa? Pasti? Alkitab. Tolong dirangkai. Itu apa? Tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 105. Ayo, cepat. Cepat dalam waktu sesingkat-singkat. Silakan rundingan sama temannya. Silakan Pak. Iya betul sekali ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya, oke bernilai 25. Mazmur 119 ayat 105. Iya. Ya, grup kasih 105. Dan Mazmur 119 ini merupakan Mazmur yang terpanjang ya, berjumlah 176 ayat. Iya. Sudah tahu? Sudah tahu ya? Pasti tahu, harusnya tahu. Nah, pertanyaan ketiga tidak gambar, lihat cukup 2 aja. Nanti pusing. Ya, cukup di sekolah minggu aja nanti saya mainkan. Baik, pertanyaan ketiga, hukuman mati yang biasa dilakukan di Israel adalah dirajam batu kalau ada yang melakukan kesalahan. Dirajam sampai mati. Belum Bu pertanyaannya. Siap-siap. Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib, tidak dirajam? Ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak dirajam? Karena hukuman pada saat itu kalau ada yang dianggap bersalah adalah dirajam batu sampai mati. Ingat kisah seorang perempuan yang dirajam batu, Tuhan Yesus bilang apa? Jika yang merasa tidak punya salah silakan merajam dia duluan. Jadi kenapa pertanyaannya Tuhan Yesus tidak dirajam tapi harus matinya di kayu salib? Ini khotbahnya sering banget nih Pak Gembala. Pak Gembala sering sampaikan, sering banget. Ya. Ada yang tahu silakan, kalau sudah tahu jawabannya silakan tekan bel. Tuhan Yesus mati. Ayo 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Ayo silakan, siapa yang bisa menjawab? Lu banyak rundingan sampai besok nggak kelar-kelar. Silakan, apa yang tahu? Ada yang tahu jawabannya? Tidak tahu grup sana? Grup kasih tidak tahu, saya yang menjawab. Karena Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, ya, dan Tuhan Yesus mati terkutuk di kayu salib, ya. Jadi itu di kayu salib ini adalah orang yang terkutuk, katanya gitu ya. Padahal dia membebaskan dosa kita maksudnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 terakhir. Ya, yang terakhir ini harusnya tahu karena ini aplikasi dalam hidup kita sehari-hari. Kenapa kita harus berdoa dulu minta tuntunan Roh Kudus sebelum membaca Alkitab? Ya, kenapa sih kalau membaca Alkitab selalu harus berdoa dulu. Bukan cuma di mimbar, di rumah pun juga kalau kita membaca Alkitab, kita pasti berdoa dulu minta tuntunan Roh Kudus. Karena Alkitab adalah tuntunan, bukan tontonan. Ya, Alkitab itu adalah tuntunan, bukan tontonan. Jadi jangan ditonton di rumah, tapi menuntun kita. Silakan berpikir, jangan lihat saya jawabannya jawabannya nggak ada.
Iya. Kalau makan kita berdoa, mau tidur kita berdoa, mau pergi juga berdoa. Kalau membaca Alkitab apalagi kita harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Iya. Silakan kalau sudah tahu. Agar apa gitu? Kita berdoa agar apa? Supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa menuntun kita, membuat kita mengerti akan firman Tuhan dan bisa menjalankan dalam hidup kita. Oke, baiklah ya. Gimana Pak Gembala, Pak Dewan Juri? Dewan Juri? Iya, akan dijelaskan, ditambahkan oleh Bapak Ya, Juri. saya tambahkan, benar kita harus berdoa sebelum baca Alkitab agar Roh Kudus menuntun kita. Kenapa kita minta tuntunan Roh Kudus? Karena Roh Kudus juga yang mengilhami penulisan Alkitab. Jadi benar-benar Roh Kudus, makanya kita harus minta tuntunan Roh Kudus sehingga kita bisa mengerti apa makna dari firman Tuhan. Demikian saya tambah. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita harus berdoa, mungkin kita pasti dipenuhi dengan singkapan-singkapan baru seperti oleh Pak Gembala juga dipenuhi singkapan. Pak Gembala bilang kita juga bisa kalau kita berdoa mau berfokus kepada Tuhan Yesus. Oke, tepuk tangan dulu buat saya. Oke, baiklah. Sudah selesai pertanyaannya. Ada yang mau lanjut? Masih kurang? Oke, mau minta tambah tapi nggak ada menambah nilai ya. Oke, gimana total skor? Pertanyaan ke jemaat, kita bacakan total skor dulu. Untuk grup kasih itu 65 totalnya. Hah? Grup kasih 65. 65. Kalau grup tanah 185. Oh yeay, 185. Ini pertanyaan tambahan untuk penonton yang mungkin ada 1.000 orang di belakang, silakan angkat tangannya yang bisa menjawab. Ini pertanyaan terlalu gampang, di sekolah minggu anak-anak pasti bisa menjawab. Siapa nama nabi yang masuk dalam perut ikan? Penonton? Siapa Pak? Pak Wahyu? Nama nabi, nama orangnya siapa Pak? Orangnya enggak? Siapa Pak? Yang ditelanikan? Hah? Siapa Pak? Yunus, iya. Dan ke kota mana Yunus diutus? Ke kota mana Pak? Dia yang bisa, tapi penonton. Oke, nanti ambil minuman dikit bersama Pak Niko. Iya, oke baik. Itu tambahan untuk penonton. Baik, terima kasih. Sudah selesai kita untuk episode ketiga hari ini. Kita ketemu lagi untuk episode keempat minggu depan. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti kuis hari ini. Yang menang siap-siap akan bertanding lagi di minggu-minggu yang akan datang ya. Kembali lagi kepada tempat masing-masing. Untuk yang menonton di rumah, silakan tolong subscribe, minta tolong subscribe, tekan tanda lonceng karena kami akan selalu mengupload video-video baru berupa khotbah dan juga ibadah. Yang belum silakan tekan tanda lonceng dan juga jangan lupa untuk like, subscribe dan komen untuk setiap konten yang kami posting dan berikan komentar positif. Terima kasih untuk hadirannya siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Odilia pamit. Tuhan Yesus memberkati.